Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan kondisi kota Paris, Prancis, pada tahun 1415. Saat itu suasana menegangkan masih terasa karena peperangan antara Paris dan Inggris. Pawai pasukan Prancis melintasi kota, sehingga membuat para warga berkumpul menyaksikan keberangkatan para pejuang negara itu. Di antara mereka ada seorang anak lelaki yang berlari secepat mungkin meninggalkan kerumunan, menuju ke toko tua yang sangat sepi. Meskipun pemilik toko buku itu tidak menyambut kedatangannya, bocah lelaki itu tetap semangat masuk dan meminta buku sihir untuk dibaca. Dengan penuh semangat dia keluar lagi sambil mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, di asrama sekolah para bangsawan, anak-anak bangsawan sedang mengikuti pelajaran sejarah dengan sangat serius. Kang guru menjelaskan bahwa Perancis dan Inggris sudah bertarung sekitar 80 tahun. Di antara mereka, ada beberapa gadis bangsawan yang nampak gelisah karena teman mereka tidak masuk kelas. Teman mereka itu adalah si bocah lelaki yang saat ini sedang sibuk mempelajari buku sihir. Dialah Montmorency, seorang bocah bangsawan yang sangat terobsesi mempelajari ilmu sihir, atau alkimia. Temannya, Richemont sampai menegurnya karena melewatkan kelas hanya untuk belajar buku-buku sihir itu. Bahkan saat jam makan siang, Montmorency masih sibuk membicarakan ilmu alkimia yang membuat Richemont tidak mengerti. Bocah lelaki itu mengatakan dia sudah memahami apa yang ada di dalam buku-buku itu, tapi dia tidak mungkin bisa menciptakan apapun jika Nicole Flamel, pemilik buku itu tidak mengajarinya. Karena dia tahu, pria tua itu adalah ahli alkimia yang telah mempelajari seni rahasia di Kabbalah. Tapi Nicolas Flamel selalu menolak memberitahu identitasnya yang asli, dan menolak mengajarinya. Richemont sama sekali tidak tertarik dengan pembicaraan tentang alkimia. Dia mengingatkan Montmorency bahwa Inggris sudah masuk ke Perancis. Bangsawan seperti mereka memiliki tugas untuk mengakhiri perang ini. Seharusnya Montmorency fokus berlatih. Tapi bocah lelaki itu justru menegaskan bahwa dia ingin menyelamatkan nyawa orang, bukan malah mencabutnya. Malam itu, Montmorency mengajak Richemont keluar asrama secara diam-diam. Tapi Charlotte dan Philippe menemukan mereka, sehingga mereka ikut Montmorency pergi ke hutan untuk mencari para peri. Bocah lelaki itu ingat dengan sangat jelas ada beberapa peri yang muncul di sekitar toko buku. Dia yakin ada hubungan antara para peri dengan ilmu alkimia. Karena Nicolas tidak mau memberitahunya tentang rahasia ilmu alkimia, maka Montmorency akan bertanya pada para peri. Tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa pria yang merupakan pasukan dari Inggris. Richemont langsung menyerang salah satu di antara mereka. Saat Montmorency ingin membantu, dia justru dikalahkan dengan sangat mudah. Akhirnya dia menggunakan bom asap yang berhasil dia buat. Walaupun sebentar, bom asap itu berhasil membuat para pria itu kehilangan fokus. Untuk mengecoh mereka, Charlotte mengatakan bahwa Montmorency adalah murid dari penyihir kegelapan yang sangat legendaris, Nicolas Flamel. Dia menegaskan bahwa bocah lelaki itu bisa menciptakan sihir yang lebih besar. Dengan penuh percaya diri, Montmorency mengatakan dia bisa menciptakan bom asap yang mampu mengubah manusia menjadi batu. Mereka harus mengulur waktu sampai Richemont mengalahkan satu prajurit itu. Para prajurit itu tidak takut dengan ancamannya. Jadi Montmorency mengeluarkan batu bertuah, yang dia yakini bisa mengubah makhluk fana menjadi petarung yang tak terkalahkan. Dia mengarahkan batu itu pada Philippe. Gadis rambut hitam itu langsung bersandiwara, menunjukkan wajah menyeramkan, dan mengajak para tentara itu mati bersama. Sebelum dia bersandiwara lebih jauh, Richemont berhasil mengalahkan prajurit itu, lalu dalam waktu singkat mengalahkan 4 prajurit lainnya. Untuk sesaat, mereka beristirahat, sambil membalut luka di lengan Richemont. Sesaat mereka juga bercanda, mengejek batu bertuah Montmorency yang dianggap tidak memiliki kekuatan apapun. Richemont tiba-tiba mengatakan bahwa dia berharap mereka semua tidak melupakan kenangan indah seperti ini. Karena pada kenyataannya mereka berasal dari keluarga bangsawan yang berbeda-beda negara. Jika suatu saat nanti mereka berhadapan sebagai lawan politik, mungkin mereka juga akan berhadapan di medan perang. Meskipun begitu, di saat itu, dia berharap mereka masih berteman dan menyisihkan keegoisan masing-masing. Montmorency yakin mereka bisa melakukannya. Jika mereka terus bekerja sama, mereka adalah tim yang sangat kuat. Pagi itu, saat matahari terbit, mereka bersumpah untuk selalu berteman, dan bersahabat baik meskipun sudah lulus sekolah nanti. Beberapa hari kemudian, Richemont mendapatkan surat penting yang membuatnya terdiam dengan wajah serius. Di tempat lain, adik lelakinya, Alencon, justru sedang menantang Montmorency duel. Dia tidak terima Montmorency membawa Philippe ke hutan dan menghadapi bahaya. Richemont menghampiri adiknya, memukul kepalanya dengan cukup keras sebagai teguran karena berani membuat kegaduhan dan mengusik sahabatnya. Lalu, Richemont mengatakan pada Montmorency bahwa tentara Perancis terdesak. Mereka sedang mundur, menunggu di Azincourt untuk memulai pertempuran.
Besok gadis ini akan bergabung dengan pasukan Perancis sebagai wakil keluarganya, dan bertarung melawan tentara Inggris. Montmorency sangat terkejut mendengar hal itu, tapi Richemont harus pergi untuk menutupi rasa malu keluarganya. Montmorency ingin ikut pergi, tapi Richemont merasa itu tidak perlu. Karena bocah itu selalu kalah dalam berbagai pertempuran. Montmorency sempat mengomel karena dipandang rendah, tapi Richemont tidak menanggapi kemarahan. Dia hanya mengatakan, pembicaraan mereka ini akan menjadi salah satu kenangan terindah dalam hidupnya. Untuk membantu Richemont, Montmorency pergi ke toko buku lagi. Dia memohon pada Nicholas Flamel untuk membantunya mengekstrak baru betuah, agar temannya bisa hidup abadi. Tuan Nicholas mengatakan, jika seseorang memiliki kekuatan yang berlebihan, dia akan segera dimusuhi oleh gereja dan dianggap sesat. Keabadian berarti melarikan diri untuk selamanya dan hidup sendirian dengan cara bersembunyi. Akhirnya bocah lelaki itu kembali dengan tangan hampa. Bagi Tuan Nicholas, Montmorency memiliki takdir lain yang lebih besar, yaitu menghadapi makhluk buas pembawa malapetaka. Di medan tempur, pasukan Inggris yang dipimpin Henry V menggunakan simbol iblis yang sangat mencurigakan. Meskipun Richemont dan pasukan Perancis sangat kuat, tapi pasukan lawan menjadi tak terkalahkan karena cara licik. Meskipun Richemont berhasil bertahan sampai akhir, komandan pasukan musuh membawanya pergi. Montmorency datang ke medan tempur saat sudah terlambat, dan tidak ada siapapun. Dia menangis histeris karena perasaan khawatir pada Richemont yang dibawa musuh. Di sisi lain, Philippe kembali ke rumahnya. Sang ayah mengatakan, keluarganya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Inggris, yang berarti mengkhianati Perancis. Karena tidak bisa menyelamatkan Richemont, Montmorency memutuskan membuat ramuan keabadian. Dia bahkan bersedia menyerahkan jiwanya kepada iblis untuk bisa menciptakan ramuan itu dan menyelamatkan temannya. Bocah itu meletakkan batu bertuahnya di tengah lingkaran sihir, sampai tiba-tiba baru itu bercahaya. Dari batu itu muncul seorang peri berambut hitam yang mengaku bernama Astaroth. Dia adalah ratu peri yang tidak akan tunduk kepada manusia. Jadi Montmorency yang akan menjadi budaknya. Montmorency langsung setuju asalkan dia diberi kekuatan untuk menyelamatkan temannya. Astaroth mengatakan, jika bocah itu menelan batu bertuah maka dia bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dunia sebelumnya. Dia yakin, leluhur Montmorency adalah salah satu tokoh besar Ulysses yang merebut Yerusalem, dan mendapatkan batu bertuah yang terbaring, tersembunyi di dalamnya. Sebelum menelan batu bertuah itu, Montmorency harus membuat elisir yang akan membantu tubuhnya kuat menahan beban saat menelan batu itu. Jadi selama beberapa hari, Montmorency sibuk membuat elisir itu. Hingga tanpa terasa waktu sudah berlalu selama 7 tahun. Setelah tentara Inggris menerima kemenangan di beberapa daerah, mereka merebut kerajaan Paris saat itu. Bangsawan Paris melarikan diri dan memindahkan fungsi istana ke Chinon. Perancis jatuh dalam kemiskinan. Banyak orang kelaparan, dan memohon kasihan di jalanan. Di sebuah desa, seorang gadis rambut pirang bernama Jeanne sedang berdoa memohon kepergian tentara Inggris. Dia melakukan doa di dalam reruntuhan kecil bersama para peri yang memberikan persembahan berupa buah-buahan. Montmorency lewat, dan ingin meminjam reruntuhan itu untuk memproses ulang ramuannya. Tapi karena Jeanne mengganggu, ramuan itu meledak mengenai tubuh Montmorency. Karena itu, dia mengalami luka yang cukup parah di punggungnya. Saat membuka mata, Montmorency sudah ada di rumah Jeanne. Astaroth menyambutnya, dan menyebutnya sebagai orang yang beruntung karena tidak mati terkena ledakan elisir itu. Mereka sempat terlibat perdebatan, tapi Astaroth meminta pemuda itu tegar karena dia butuh ketabahan untuk menguasai semua ilmu pengetahuan darinya untuk menjadi raja atau menghentikan perang-perang besar. Padahal Montmorency sebenarnya tidak menginginkan hal-hal tersebut. Jeanne masuk ke kamar itu, dia meminta maaf telah membuat Montmorency celaka seperti ini. Pemuda itu tidak merasa demikian. Dia justru merasa kurang ahli dalam pembuatan ramuan itu. Tiba-tiba lonceng peringatan bahaya berbunyi di desa. Seorang gadis berambut merah bernama Lahire datang dengan pasukannya. Dia akan melindungi warga desa itu dari serbuan pasukan Burgundi. Tapi dia meminta mereka memberi semua persediaan makanan sebagai ganti di perlindungan. Montmorency datang bersama Jeanne. Gadis lugu itu langsung memeluk Lahire sambil memohon agar tidak melukai siapapun. Tapi gadis itu justru menembak Montmorency karena menduga dia adalah penyihir hitam. Jeanne menjelaskan, mereka tidak bisa memberikan sisa pasokan makanan karena semua itu tidak cukup sampai musim dingin. Lahire tidak peduli, karena dia ingin pembayaran langsung. Tiba-tiba Montmorency mengeluarkan banyak ludah yang nampak seperti air ramuan. Astaroth menjelaskan, bahwa pemuda itu pasti telah menjadi wadah yang bisa menghasilkan elisir setelah bertahan dari kecelakaan elisir tadi. Montmorency sangat senang. Karena itu berarti tubuhnya bisa menahan kekuatan batu bertuah,
dan menjadi Ulysses. Astaroth menduga itu benar, tapi dia hanya akan bertahan beberapa menit karena tubuhnya yang memiliki elisir akan bereaksi dengan batu bertuah itu sehingga dia bisa lepas kendali. Pokoknya semua resiko yang mungkin terjadi akan sangat berbahaya dan mengeringkan. Salah satu kesatria bawahan Lahire masuk ke gereja itu untuk melaporkan serangan musuh yang datang lebih cepat. Lahire dan seluruh pasukannya langsung terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan pasukan musuh. Salah satu pasukan Lahire memberikan pedang pada Montmorency agar dia bisa ikut bertarung, tapi dia tetap tidak turun ke medan perang karena dia tidak bisa menggunakan pedang maupun sihir hitam. Montmorency bertanya pada Astaroth apakah dia boleh memberikan elisir dan baru bertuah pada Lahire, agar dia bisa menang dan membela kebajikan? Astaroth melarang hal itu. Dia khawatir wanita barbar seperti Lahire tidak akan menuruti mereka, dan membuat dunia ini semakin kacau. Di saat mereka sibuk berdebat, Gianne dan warga desa sedang berdoa demi keselamatan mereka. Sementara itu, para peri mencoba melarikan diri dengan masuk ke hutan yang lebih dalam. Tapi tiba-tiba salah satu peri berhenti lari karena dia teringat dan khawatir akan keselamatan Gianne. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa dan menghadapi pasukan musuh. Tapi mereka berakhir dibunuh dengan sangat mudah. Gianne sangat terpukul melihat kondisi para peri. Apalagi salah satu peri itu memakai pita adiknya, dan bersedia menjadi adiknya yang mati dibunuh tentara Inggris setahun lalu. Gianne bahkan tidak memperdulikan luka di tubuhnya setelah tertusuk pedang tentara Inggris, dia masih berusaha merangkak mendekati peri itu. Dengan suara terbata-bata, Gianne mengatakan bahwa dia ingin sekali menjadi seorang ksatria agar bisa melindungi orang lain tapi hanya para bangsawan yang boleh menjadi ksatria. Karena itu dia sering melakukan ritual untuk mendoakan agar perang segera berakhir. Gianne sangat ingin mendapatkan kekuatan untuk mengakhiri perang ini. Montmorency akan mengabulkan keinginan gadis lugu dan baik hati itu. Dia akan memberikan cairan elisir pada Gianne lewat ciuman di bibir, lalu memotong baru bertuah menjadi dua. Sepotong dia masukkan ke dalam tubuh Gianne lewat luka di punggungnya. Gadis itu berteriak kesakitan saat baru itu masuk ke tubuhnya. Tapi Montmorency meminta dia bertahan untuk mendapatkan kekuatan yang dia inginkan. Di tempat lain, Lahire dan Bebe anggota kelompoknya mulai terdesak. Gianne datang membantu mereka dengan kecepatan dan ekspresi serius yang sangat mengerikan. Gianne mampu mengambil senjata salah satu prajurit, dan menggunakan pedang itu untuk menghajar mereka dengan sangat cepat. Lahire sampai tercengang melihat kemampuan bertarung gadis itu. Gianne bahkan mampu menghancurkan ratusan anak parah yang menyerangnya hanya dengan sekali ayunan pedang yang belum keluar dari sarungnya. Saat dia dikepung dan lengannya terluka-lukanya bisa sembuh dalam sekejap mata. Efek baru bertuah itu benar-benar luar biasa. Pasukan Inggris yang ketakutan segera lari dari tempat itu. Gianne mencoba mengejar mereka, tapi ditahan oleh Montmorency. Lahire menyalahkan pemuda itu atas perubahan sikap Gianne yang mengerikan. Astaroth menjelaskan, itu adalah efek samping dari memakan batu bertuah. Bersama dengan kekuatan besar, batu itu juga mampu memperkuat emosi orang yang memakannya. Tiba-tiba Gianne menantang Lahire bertarung. Dia merasa kurang puas hanya melawan beberapa tentara lemah. Dia ingin mengalahkan Lahire, dan menantang gadis itu menembak kepalanya. Lahire mengikuti permintaannya, tapi pelurunya bisa ditangkis dengan sangat mudah oleh Gianne. Tepat sebelum Gianne menusuk dada Lahire, gadis itu pingsan karena efek batu bertuah yang habis. Batu itu hanya memberinya kekuatan dan percepatan selama 3 menit. Keesokan harinya, Gianne berpamitan dengan warga desa itu. Dia akan pergi meninggalkan desa itu. Awalnya dia sedih karena tidak akan punya tempat kembali, tapi Montmorency ada di sana untuk mengulurkan tangan. Dia berkata akan menemani gadis itu, dan tidak akan membiarkan dia diburu. Sebaliknya, dia akan menjadikan Gianne sebagai gadis suci. Di istana Chinon, yang berdiri sebagai ratu adalah Charlotte. Dia terpaksa menanggung beban kekuasaan ini karena ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan semua kakak lelakinya meninggal saat berperang. Setelah menjabat dia merasa sangat kesepian dan menanggung banyak beban. Dia berharap segera bertemu Montmorency yang berjanji akan selalu menjadi temannya. Montmorency sendiri sedang sibuk menyebar kusti bahwa Prancis akan ditolong oleh seorang gadis suci. Awalnya, saat mendengar rencana ini, Gianne khawatir tidak akan ada yang percaya bahwa dia adalah gadis suci yang dipilih oleh malaikat untuk menyelamatkan Prancis. Tapi Mont meyakinkan bahwa orang-orang akan sangat percaya pada gadis suci yang dipilih dari golongan orang biasa. Dibantu Astaroth, mereka meyakinkan orang-orang bahwa Gianne adalah gadis suci yang dipilih untuk mengakhiri perang yang berlangsung lebih dari 80 tahun. Karena orang di zaman ini baru pertama kali melihat peri yang bersayap dan bisa terbang, mereka menduga itu adalah malaikat, sehingga mereka semakin yakin Gianne adalah gadis suci yang dipilih oleh malaikat. Rencana mereka adalah mendapatkan dukungan dari orang-orang sehingga pihak gereja tertentu bisa menganggap Gianne sebagai orang sesat.
Saat mereka sedang istirahat di hutan, tiba-tiba Jeanne meminta dicium lagi oleh Montmorency. Gadis itu merasa tubuhnya panas, dan tenggorokannya kering. Dia semakin kesulitan menahan diri dan sangat membutuhkan elisir itu. Astaroth menjelaskan itu adalah efek dari batu bertuah yang dibelah. Biasanya, jika batu bertuah ditanam dalam kondisi normal, hanya butuh waktu beberapa tahun untuk meminum elisir. Tapi karena batu bertuah itu dibelah sebelum dimasukkan ke dalam tubuh, maka Jeanne merasa membutuhkan elisir setiap menggunakan kekuatan elisir. Belum selesai masalah minum elisir, beberapa tentara Burgundi datang menyerang. Lahire dan Saint-Trailes langsung menghalau mereka, tapi mereka memaksa Montmorency memberikan elisirnya pada Jeanne di saat seperti ini. Akhirnya Montmorency menurut. Di antara semak-semak, dia memberikan elisir itu pada Jeanne. Dalam waktu singkat, musuh kalah. Tapi dari pembicaraan Montmorency dan Jeanne, pemimpin musuh mengetahui bahwa gadis itu hanya bisa menggunakan kekuatan Ulysses selama 3 menit, dan Jeanne tidak tega membunuh lawannya. Di tempat lain, surat dari Montmorency sampai ke kerajaan Charlotte, tapi surat itu tidak langsung diberikan pada sang putri, melainkan diberikan pada tangan kanannya, La Trémoille. Jadi, saat Montmorency dan Jeanne tiba di istana, tiba-tiba Montmorency menghilang sebelum bertemu putri Charlotte. Dia diculik oleh orang-orang bawahan La Trémoille, dan dibuang ke penjara bawah tanah. Tanpa diduga di tempat itu dia bertemu dengan Richemont. Sementara itu, Jeanne masuk sendirian ke dalam ballroom. Di hadapannya ada banyak bangsawan yang menatapnya dengan ekspresi dingin. Saat melihat seorang wanita di singgasana, Jeanne menganggap itu adalah sang putri dan ingin memberikan salam. Tapi saat melihat dari dekat, Jeanne langsung mengetahui bahwa wanita itu bukan putri Charlotte. Jeanne bahkan bisa mengetahui keberadaan putri Charlotte yang asli di balkon. Karena hal ini, semua orang langsung percaya dia benar-benar gadis suci yang dipilih oleh dewa. Padahal Jeanne bisa tahu karena Astaroth menunjukkan posisi Charlotte. Di penjara, Montmorency bertanya bagaimana Richemont bisa masuk ke dalam penjara? Karena menurut kabar yang dia dengar, gadis itu berhasil melarikan diri dari tentara Inggris dan masuk sebagai tentara khusus yang dipilih oleh Charlotte. Richemont menjelaskan, dia menyelidiki hal-hal aneh di pasukannya, sehingga dibenci oleh para bangsawan lalu dituduh melakukan kejahatan hingga ditahan di tempat itu. Richemont balik bertanya kenapa pemuda itu tidak datang menyelamatkannya saat dia dibawa oleh tentara Inggris. Richemont menceritakan kisah masa lalu. Saat dikalahkan Jenderal Henry V, dia ditawari untuk bergabung dengan tentara Inggris. Demi keselamatan dirinya, gadis itu menerima tawaran tersebut. Sampai Jenderal Henry V meninggal dunia, dan tangan kanannya mengambil alih kekuasaan. Pria berkacamata itu memaksa Richemont menjadi istrinya. Jadi Richemont melawan, dan melarikan diri. Karena itu, dia dianggap tentara pengkhianat yang berbahaya. Di sisi lain, Astaroth sedang menyelidiki hilangkan Montmorency, sampai masuk ke kamar La Trémoille. Dia kaget ada banyak peri yang dipajang sebagai manekin di kamar pria itu. Sebelum Astaroth bereaksi lebih jauh, La Trémoille muncul, dan langsung menangkap Astaroth. Saat ini, Jeanne sedang bicara dengan Charlotte. Dia bertanya kemana Montmorency. Jeanne menjelaskan, tadi mereka masuk bersama setelah mengirimkan surat dan mendapatkan izin dari putri Charlotte. Tapi tiba-tiba saja dia menghilang. Charlotte menduga Montmorency malu bertemu dengannya, karena dia mengingkari janjinya selama ini. Jeanne segera menegaskan bahwa pemuda itu bukan orang yang suka mengingkari janji. Di penjara, Montmorency sedang menjelaskan pada Richemont bahwa dia bukannya tidak mau mencari keberadaan mereka atau menolong mereka, tapi dia terus dikejar-kejar oleh tentara keamanan Perancis. Jadi dia menghabiskan sepanjang waktunya untuk melarikan diri. Montmorency selalu ingat bahwa mereka telah berjanji untuk menjadi teman selamanya dan mengakhiri perang yang akan menghalangi janji tersebut. Di kamar sang putri, dia menangis karena selalu sendirian selama ini. Dia menyalahkan Montmorency yang meninggalkan dia dalam kesendirian yang menyedihkan. Tiba-tiba saja seorang pembunuh bayaran berbadan besar memasuki kamar sang putri dan menyerang mereka. Beruntung, Jeanne bereaksi cepat menghalau serangan itu dengan lengannya. Tapi akibatnya lengan gadis itu terluka parah. Jeanne mencoba menghalau sambil menyelamatkan sang putri. Jeanne berhasil memukul jatuh pria itu, lalu mematahkan lehernya sehingga pria itu tidak mungkin selamat. Tapi setelah itu Jeanne langsung pingsan karena efek kekuatan Ulysses habis. Tiba-tiba muncul seorang pria bertopeng beruang dari dalam kegelapan. Charlotte sempat ketakutan karena menyerap yaitu mengincarnya. Ternyata pria itu hanya mengincar batu bertuah di dalam tubuh Jeanne. Di waktu yang sama, Philippe sedang dalam perjalanan ke istana Charlotte untuk misi rahasia. Sementara itu, pasukan istana mendatangi Lahire. Mereka meninggalkan kantong penuh emas untuk tentara bayaran Lahire. Awalnya mereka menduga uang itu sebagai bayaran untuk menjaga Montmorency,
padahal itu adalah uang tutup mulut agar mereka tidak mengatakan apapun tentang penangkapan Gianni dan Montmorency. Saat ini, Gianni sedang dipukuli habis-habisan oleh pria bertopeng beruang bernama Gerard. Dia mendesak Gianni mengatakan dari mana dia mendapatkan elisir untuk memproses batu bertuah. Karena pria itu mengancam akan melukai wajah sang putri, Gianni akhirnya mengatakan bahwa ramuan elisir itu hanya bisa diperoleh dari mulut Montmorency. Meskipun kondisinya babak belur, Gianni masih memohon agar pria itu tidak melukai orang lain. Di tempat lain, La Tremouille menemui Montmorency di penjara. Dia mengejek Montmorency karena dia berakhir menjadi pecundang yang dikurung di penjara. Dia menyebut Montmorency pemuda tidak memiliki masa depan karena membuang-buang waktunya untuk meneliti alkimia. La Tremouille bahkan membanggakan dirinya sendiri yang sekarang bisa bekerja sama dengan pihak Inggris. Melalui hubungan politik ini wilayah mereka akan mendapatkan status keluarga kerajaan Perancis Selatan. Malam ini mereka akan menjalin kesepakatan dengan Philippe, sang mediator yang telah diakui oleh kedua belah pihak. La Tremouille bahkan sudah menyusun cerita bagaimana Putri Charlotte akan digulingkan oleh Montmorency dan Gianni, si gadis suci palsu. Dan Richemont akan disebut sebagai pengkhianat yang membantu mereka. Montmorency menduga La Tremouille menyusun rencana itu seorang diri karena dia yakin Charlotte bukan gadis yang mudah menyerah. Richemont memberitahunya bahwa Charlotte bukan gadis yang seperti dulu lagi. Setelah melihat banyak pertumpahan darah sebagai kepala keluarga kerajaan, hati gadis itu telah hancur. Dia bahkan sering mengurung diri di kamar sehingga menyerahkan semua keputusan kepada La Tremouille. Saat Richemont dituduh sebagai pengkhianat, Charlotte bahkan tidak menawarkan bantuan. Karena gadis itu tidak lagi percaya pada manusia masa depan dan segalanya. Dia benar-benar jatuh dalam keputusasaan sehingga tidak memiliki semangat hidup. Montmorency merasa semua itu adalah kesalahannya karena menghilang selama 7 tahun dan tidak memberikan pertolongan apapun. Tapi sekarang dia ada di sini. Dia akan membantu teman-teman yang berharga. La Tremouille mengejeknya karena dia tidak bisa apa-apa. La Tremouille membuka pintu penjara untuk menyerang mereka, tapi tiba-tiba pedangnya ditembak oleh Lahire. La Tremouille murka karena gadis itu datang mengganggunya, padahal dia sudah membayar mereka untuk tutup mulut. Lahire mengembalikan kantong emas itu, sehingga seluruh pasukannya bisa dengan bebas menghajar La Tremouille dan orang-orangnya. Lalu mereka bergegas ke kamar Charlotte. Mereka melihat kondisi Gianni yang mengenaskan dengan belati di lehernya. Lahire mendorongkan senjata, tapi Gerard tidak gentar. Dia lebih mendekatkan belati ke leher Gianni. Jika Lahire menarik pelatuk, leher Gianni akan terpotong. Demi menyelamatkan Gianni, Montmorency menunjukkan potongan dari batu bertuah. Dia bersedia menyerahkan batu bertuah itu asalkan Gerard segera melepaskan Gianni. Gerard tidak mudah dibodohi. Dia tahu tubuhnya akan hancur setelah menelan batu itu tanpa elisir. Dia meminta Montmorency merendam batu itu dalam elisir. Montmorency patuh. Setelah itu dia langsung melemparkan batu itu pada Gerard. Tanpa pikir panjang, pria besar itu langsung menelan batu bertuah itu begitu saja. Tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar, menggembung dan meledak. Montmorency tersenyum puas. Dia mengatakan, elisir harus diambil dari tempatnya langsung karena jika ramuan itu terkena udara, maka akan langsung menguap. Karena itu Montmorency terpaksa harus selalu mencium Gianni setiap kali gadis itu membutuhkan elisir. Charlotte langsung memeluk tubuh Gianni yang terluka parah. Charlotte mengakui Gianni adalah gadis suci meskipun dia tidak memiliki batu bertuah itu. Karena gadis kecil itu lebih mementingkan keselamatan sang putri meskipun mereka baru bertemu. Setelah malam yang menegangkan itu, Philippe menemui mereka. Pertama dia bicara pada Montmorency. Dia datang ke tempat tidur untuk menawarkan perdamaian sebagai mediator. Montmorency bertanya apakah gadis itu juga berpendapat bahwa Perancis akan mendapatkan perdamaian setelah menyerah pada Inggris? Menurutnya, itu tidak mungkin. Karena pihak kerajaan memiliki banyak keluarga sehingga mereka pasti akan mulai mengklaim tahta, sehingga dunia menjadi semakin kacau. Montmorency justru mengatakan, tahta akan aman jika Paris bersatu. Sehingga Inggris tidak memiliki pilihan selain menyerah. Dia menyarankan kerajaan Burgundi menandatangani gencatan senjata dengan kerajaan Perancis. Kesenjangan di antara kedua kerajaan akan diperbaiki oleh kemunculan Gianni yang didukung rakyat. Philippe tidak bisa memberikan jawaban. Karena dia selalu didatangi arwah ayahnya yang melarangnya bekerja sama dengan kerajaan Chinon. Di mata sang ayah, merekalah yang menjadi penyebab kematiannya. Arwah ayahnya mendesak Philippe menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan negara mereka sebagai negara paling kuat di Eropa. Philippe mengatakan pada teman-temannya dengan ekspresi dingin bahwa dia tidak bisa bertarung dengan mereka. Dia harus mewujudkan impian ayahnya, yaitu menjadikan Burgundi sebagai negara paling besar di Eropa. Semua orang terkejut mendengar keputusan Philippe.
Mereka menduga gadis itu sudah melupakan janji mereka untuk selalu bersahabat dan mengakhiri perang yang menghalangi persahabatan mereka. Montmorency mengejar kereta Philippe. Dia bertanya apakah itu impian Philippe. Apakah benar itu yang Philippe inginkan? Tiba-tiba saja Philippe mencium bibir Montmorency sehingga pria itu membeku di tempat. Charlotte memberikan pidato terbuka di hadapan semua orang. Dia kembali bersemangat melawan dan berjanji akan mengusir pasukan Inggris. Sebagai bentuk perlawanan, dia membawa ksatria baru, yaitu Jeanne d'Arc, si gadis suci. Jeanne masuk menggunakan baju ksatria dan bendera lili putih yang melambangkan kesucian. Mulai hari itu Charlotte mengangkat Jeanne sebagai ksatria sucinya. Semua orang kembali bersemangat melihat sang putri dan gadis suci bekerja sama. Mereka merasa harapan menyingkirkan Inggris dari tanah mereka masih ada. Di sela hiruk-pikuk kebahagiaan itu, Montmorency bertanya kenapa Astaroth sangat ingin membuat dunia ini menjadi lebih baik. Peri itu hanya menjawab, untuk penebusan dosa. Di tempat lain, La Tremoille berhasil melarikan diri. Dia menghasut pihak gereja dengan mengatakan Jeanne adalah gadis sesat yang berpura-pura sebagai gadis suci. Pihak gereja percaya sehingga mereka akan langsung mengurus gadis itu meskipun dia sudah dilindungi Putri Charlotte. Di tempat lain, Putri Charlotte memberitahu Montmorency seberapa banyak pasukan yang mereka butuhkan. Montmorency sangat pusing karena mereka kekurangan banyak sekali pasukan. Jeanne sudah pulih, dia langsung bersemangat membebaskan Orleans sendirian, tapi La Hire melarangnya. Karena Jeanne hanya menjadi kuat dalam waktu 3 menit saja, dan membutuhkan waktu pemulihan selama setengah hari. Di sisi lain, Richemont menuju ke istana kakak lelakinya. Dia ingin meminjam 2.000 pasukan, tapi kakaknya hanya fokus bermain perempuan. Kakaknya sama sekali tidak tertarik membantu kerajaan Prancis, karena jika mereka kalah, fraksi yang membantu keluarga kerajaan akan mengalami kondisi berat. Richemont pulang dengan kecewa. Di jalan, dia diculik oleh beberapa pemberontak kerajaan Britani dan hampir diperkosa. Beruntung seorang gadis mata-mata suruhan kakaknya membantunya. Dia memberitahu Richemont bahwa kakak lelakinya sangat peduli padanya. Meskipun pria itu tidak bisa membuat keputusan untuk berpihak pada Perancis atau Inggris, dia akan selalu bertindak tegas demi keselamatan Richemont. Dia bahkan menolak permintaan pemimpin Bedford menyerahkan Richemont. Ternyata kakaknya tahu pria itu sangat terobsesi pada Richemont. Di istana, Jeanne sedang mencoba menarik pedang Joyeuse yang legendaris. Pedang yang melambangkan kebesaran kerajaan Perancis. Jika Jeanne bisa mengayunkan pedang itu di medan perang, maka itu bisa memperkuat kesetiaan dan kekuatan seluruh ksatria Perancis. Astaroth mengakui kehebatan pedang itu, karena dia bisa melihat pedang itu berasal dari batu bertuah yang ditempa menjadi pedang. Tiba-tiba La Tremoille datang mengajak bertemu. Dia tidak mengakui kesalahannya telah menyewa pembunuh untuk mengincar Putri Charlotte. Dia bahkan membawakan surat perintah dari gereja agar Jeanne melakukan tes keperawanan. Dia menuding Jeanne menyerahkan darah keperawanannya untuk bekerja sama dengan iblis dan mendapatkan kekuatan. Tentu saja mereka menolak permintaan itu. Mereka tahu, jika La Tremoille terlibat, maka yang putih akan menjadi hitam, dan Jeanne bisa diperkosa. Richemont merasa sangat bersalah karena tidak bisa membawa kembali pasukan sehingga mereka semakin didesak. Montmorency meminta dia jangan terlalu merasa terbebani, karena ia ada di sisinya sekarang. Isu buruk menyebar semakin luas setelah Richemont kembali tanpa pasukan, dan Jeanne menolak tes keperawanan. Provokator muncul di tengah masyarakat untuk memperkeruh keadaan, dan menyebut mereka dengan berbagai tuduhan bohong. Karena hal ini, Jeanne menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa gagal sebagai kesatria sebab tidak bisa mengumpulkan pasukan dan berangkat ke Orleans. Montmorency menghiburnya dengan meminta maaf, dan berjanji akan melajang untuk menemani Jeanne berjuang di jalan yang sulit ini. Di sisi lain, Charlotte marah karena kakak lelaki Richemont tidak mau mengirimkan bantuan, dan selama ini menolak penyatuan dengan pihak Perancis. Dia juga menyebut keluarga Britani sebagai parasit sehingga Richemont terluka, dan memutuskan mengundurkan diri menjadi jenderal ksatria Perancis. Semua orang terkejut, apalagi setelah itu La Hire juga memutuskan keluar dari kerajaan Perancis. Dia tidak mau mengirim kelompok pada kematian yang sudah pasti karena jumlah mereka terlalu sedikit dibandingkan tentara Inggris. Saat keluar ruangan, Jeanne memberikan sebelah pitanya pada La Hire sebagai tanda perpisahan, tapi gadis itu tidak bisa menerimanya, seolah sebelah hatinya masih belum rela berpisah dengan Jeanne. Malam itu, rakyat yang meragukan kebenaran Jeanne dan Montmorency datang ke istana. Montmorency meminta Astaroth bicara sebagai utusan Tuhan. Tapi La Tremoille berdiri di sana untuk mengatakan bahwa Astaroth bukan malaikat utusan Tuhan, tapi hanya perilangka yang tercatat dalam dokumen kuno. Mereka juga mendesak Jeanne melakukan tes keperawanan untuk membuktikan kesuciannya. Montmorency mencoba menyangkal itu semua, tapi dia justru disebut sebagai penyihir hitam,
dan dipukuli habis-habisan. Jeanne muncul dengan kekuatan Ulysses, dan menjatuhkan orang-orang itu dalam waktu singkat. Dia menolong Montmorency, dan memintanya tidak mempertaruhkan nyawanya lagi hanya untuk bersikap keren. Dengan lantang gadis ini mengatakan bahwa dia tidak takut melakukan tes keperawanan, atau membunuh mereka. Tapi tiba-tiba tubuhnya ambruk karena kekuatan Ulysses habis. Montmorency mengatakan, Jeanne pernah kehilangan adiknya karena perang. Dia tahu kalau nyawa yang hilang takkan pernah bisa kembali lagi. Karena itu dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi semua orang. Bahkan dia tidak pernah membuat musuhnya benar-benar mati. Montmorency bertanya dengan lentang, apakah gadis sebaik itu nampak seperti iblis di mata mereka? Akhirnya orang-orang terdiam dengan rasa bersalah yang sangat besar. Hal ini membuat La Trémoïlle pergi dari tempat itu dengan wajah kesal. Setelah malam itu, beberapa pria bersedia bergabung sebagai kesatria Jeanne. Mereka bersedia menyerahkan hidup mereka untuk membantu gadis itu melawan Inggris. Mereka pun mengikuti pelatihan sebagai prajurit, lalu akan bergabung membebaskan Orleans. Kini mereka sangat bersemangat untuk membantu dan melindungi Jeanne, sang gadis suci. Pertempuran antara Inggris dan Perancis mencapai klimaks di Orleans. Jika tanah ini bisa dilakukan, tentara Inggris mampu menggulingkan Perancis Selatan. Sebaliknya jika tanah ini berhasil dilindungi maka tentara Perancis bisa mengatur penobatan untuk Putri Charlotte. Montmorency akan memimpin 100 pasukan untuk memberikan persediaan pada tentara Perancis di Orleans. Sayangnya jembatan yang akan digunakan untuk menyeberang ke Orleans sudah dikuasai oleh tentara Inggris. Begitu pula kompleks Tourelles yang tak bisa ditembus di pantai selatan. Montmorency sedang melihat peta daerah itu sambil berpikir bagaimana melewati jembatan tersebut. Sepertinya pilihan terbaik mereka saat ini adalah mengelilingi sisi timur yang tidak terlalu dijaga, dan menyeberangi sungai Loire dengan perahu. Lalu dia meminta Astaroth menyampaikan pada Komandan Orleans, untuk mengirimkan pasukan yang akan mengalihkan perhatian musuh. Rencana ini cukup berhasil. Montmorency berhasil mengirimkan pasokan ke gudang logistik Orleans. Di tempat itu, mereka bertemu dengan Batat dan adik Richemont, Alençon. Pemuda itu sempat kecewa saat mendengar kakak perempuan yang mengundurkan diri sebagai jenderal. Dia bahkan meminta Montmorency mengirim Jeanne kembali ke desanya. Menurutnya mengirim seorang gadis gembala ke medan perang menyalahi kode etik ksatria. Montmorency menilai pemuda itu lebih keras kepala dibandingkan dulu. Alençon maju ke medan perang. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan namanya agar terlepas dari bayang-bayang kakaknya. Dia maju dengan gagah berani, hingga menjatuhkan beberapa musuh dengan mudah. Meskipun kudanya tumbang karena serangan anak panah, pemuda ini masih mampu maju dengan bantuan kuda lain. Tapi tiba-tiba dia berhadapan dengan seorang gadis misterius dengan topeng hitam yang mampu melukainya dengan sangat cepat. Dengan pedang besarnya, gadis itu hampir membunuh Alençon. Beruntung, Jeanne muncul tepat waktu. Matanya yang lembut berubah tegas, sehingga Alençon bisa menilai, dia bukan gadis gembala lugu yang dia lihat sebelumnya. Ternyata wanita dengan topeng itu adalah pengguna kekuatan Ulysses, dan namanya Noure. Tanpa banyak basa-basi lagi mereka terlibat pertarungan sengit. Serangan mereka sama-sama cepat dan kuat. Sesekali tanah bergetar dan tercipta badai angin di sekitar mereka setiap kali kekuatan mereka saling berbenturan. Alençon menyadari ini bukan lagi pertarungan antara manusia biasa. Noure tertawa puas menemukan lawan yang sepadan. Tapi akhirnya dia dipukul jatuh oleh Jeanne, hingga nyaris terkena serangan dahsyat. Tapi di detik terakhir, gadis itu berhasil lolos. Di saat inilah, tiba-tiba Montmorency muncul, dan Noure melarikan diri. Jeanne ingin mengejar perempuan itu tapi Montmorency mencegahnya. Montmorency menghampiri Alençon untuk membantunya, tapi pemuda itu menolak uluran tangannya. Akhirnya hari itu pasukan Prancis kembali membawa kemenangan. Tapi Alençon kesal karena dia diselamatkan oleh gadis yang sebelumnya sangat dia remehkan. Malam itu, Bedford mendapatkan laporan tentang kemunculan Jeanne sang pemilik kekuatan Ulysses. Meskipun begitu dia tidak khawatir karena dulu Inggris memiliki sejarah pertempuran yang sangat panjang dengan para monster. Dia membeli seorang pejuang tangguh bernama Glasdale untuk memburu Jeanne. Dia tidak peduli meskipun harus membayar mahal pada mereka asalkan mereka bisa menangkap gadis itu. Ternyata Glasdale akan bekerja sama dengan Noure untuk mendapatkan Jeanne. Hari itu, Jeanne dan tim kembali ke kota disambut sorak-sorai warga. Mereka disebut sebagai pahlawan pembawa kemenangan karena berhasil menembus benteng dan mengalahkan musuh. Montmorency mengatakan, kesuksesan misi ini karena mereka orang Perancis dan memahami letak geografi negara mereka dengan baik. Semua orang sangat bahagia dengan kemenangan ini. Kecuali Alençon yang selalu memasang wajah kesal pada Montmorency. Setelah rapat, tiba-tiba Jeanne menerkam Montmorency dan mencium bibirnya dengan sangat kasar.
Semakin hari gadis ini merasa dia semakin kecanduan dengan elisir itu. Di sisi lain, Montmorency mulai menatap gadis itu dengan cara berbeda, sehingga dia mulai khawatir dan melarikan diri. Bahkan di malam hari dia mulai sulit tidur karena Jeanne terlalu menempel padanya. Astaroth menyadari keanehan pada pemuda itu. Dia menjelaskan bahwa pemuda itu mulai menatap Jeanne sebagai lawan jenis, karena semakin seringnya gadis itu meminta elisir. Montmorency merasa itu tidak mungkin karena gadis itu masih kecil. Astaroth menjelaskan, bagaimanapun juga mereka adalah lelaki dan perempuan. Keinginan untuk bereproduksi adalah naluri dasar semua makhluk. Montmorency merasa ini adalah masalah yang sangat gawat, jadi dia harus segera menemukan solusi dari masalah ini. Astaroth menjelaskan ada solusi untuk masalah ini. Dia meminta Montmorency mengeluarkan sisa batu bertuah itu. Dari batu itu, muncul sosok visual gadis cantik dengan tubuh menakjubkan. Astaroth menjelaskan, jika pemuda itu bisa menguasai kemampuan batu bertuah hingga batas tertinggi, maka kecantikan di depannya akan segera menjadi miliknya. Montmorency sempat kagum karena batu bertuah itu masih memiliki kekuatan rahasia seperti ini. Tapi baginya cinta sejati takkan bisa lahir tanpa menghabiskan waktu bersama. Setelah mendengar ucapan pemuda itu, Astaroth nampak sedih. Dia terbang keluar kamar tanpa mengatakan apapun. Astaroth hanya bergumam, selama ini belum ada yang berhasil mendapatkan kecantikan itu karena semua orang diperintahkan oleh perang dan cinta yang ada di depan mata mereka. Keesokan harinya, orang-orang Perancis menggila. Mereka menuju benteng Tourelles karena pasukan Inggris berkumpul di sana. Mereka ingin menyerbu dan menghabisi pasukan Inggris. Alencon menyalahkan Montmorency dan Jeanne yang terlalu memotivasi orang-orang sehingga mereka mulai berpikir kelewat batas. Alencon mengambil alih komando. Dia akan menjadikan massa yang pergi ke benteng Tourelles sebagai pengalihan, sehingga pasukan lain bisa menaklukkan benteng yang berbeda. Sehingga mereka tidak menyia-nyiakan nyawa massa yang pergi ke benteng Tourelles. Di dalam hatinya, Montmorency berpikir tindakan Alencon sudah benar. Tapi Jeanne tidak setuju dengan rencana itu karena mereka datang ke tempat itu untuk menyelamatkan rakyat Orleans. Dia ingin menolong orang-orang di benteng Tourelles. Jika mereka membiarkan orang-orang yang pergi ke benteng Tourelles mati, maka perjuangan mereka datang ke tempat itu akan sia-sia. Alencon menjelaskan, mereka masih kekurangan pasukan untuk menyerbu sebuah benteng. Jeanne bersikeras akan pergi sendirian jika mereka tidak membantunya. Montmorency meminta Jeanne tenang. Karena peperangan membutuhkan strategi dan ketekunan. Mereka tidak bisa membiarkan emosi mengambil alih atau semuanya akan kacau. Tapi Jeanne menolak patuh. Dia nampak sangat murka dengan tekad membara di wajahnya. Terjadi pertarungan sengit di benteng Tourelles. Glasdale sangat senang karena musuh datang sendiri ke kandangnya dan menyerahkan nyawa mereka. Di sisi lain, Alencon kagum melihat semangat orang-orang Perancis yang sangat membara. Beberapa di antara mereka ada yang masih terluka karena pertarungan sebelumnya, tapi mereka masih maju tanpa baju zirah. Semangat mereka mampu mengalahkan semua ketakutan dan rasa sakit yang sedang mereka derita. Pintu gerbang terbuka. Glasdale keluar dengan busur besar di bahunya. Dia mengatakan dengan lantang akan menyingkirkan penyihir, Ulysses, atau musuh-musuh manusia lainnya. Dia bersumpah akan mengubah makhluk-makhluk yang sulit mati itu menjadi abu. Melihat komandan pasukan Inggris muncul, Jeanne langsung bergerak cepat ke depan. Sedangkan pasukan dari golongan orang-orang biasa diminta mundur, berlindung dari pertarungan besar yang akan segera terjadi. Saat Jeanne melompat di udara, menghindari anak panah dari Glasdale, tiba-tiba Noure menerjang tubuhnya hingga terdesak ke dinding jembatan. Akibatnya mereka terluka parah, tapi Noure masih menahan tubuh Jeanne. Wanita ini tahu kekuatan Jeanne adalah percepatan, tapi kekuatan itu tidak akan berguna jika dia di udara. Jadi anak panah Glasdale tadi hanya pengalihan untuk membuatnya melompat sehingga Noure bisa langsung menangkapnya saat di udara. Glasdale segera mengeluarkan senjatanya yang sesungguhnya, yaitu anak panah H2S. Noure memeluk Jeanne semakin erat sambil berbisik, ini adalah kematian yang sangat ideal bagi mereka. Sebagai Philippe, dia ingin mati dalam kondisi suci, disaksikan oleh Montmorency yang sangat mereka cintai. Jeanne sangat terkejut mendengar ucapan gadis itu, tapi dia tidak sempat bereaksi lebih jauh karena tiba-tiba anak panah besar itu menembus dada mereka berdua. Lalu dengan kejamnya Glasdale menarik anak panah itu beserta jantung mereka. Glasdale menjelaskan, senjata yang dia gunakan adalah tombak suci di Antiochia yang dulu digunakan membunuh Yesus. Karena senjata itu juga terbuat dari batu bertuah. Dia bahkan tidak perlu bersusah payah meminum elisir dan menyerahkan sisi kemanusiaannya. Tapi dia bisa membunuh Ulysses dengan senjata itu. Ulysses bisa meregenerasi lagi bagian tubuh yang hancur, tapi bagian tubuh yang diambil senjata itu tidak akan bisa kembali. Dia sangat bangga karena memiliki senjata yang bisa membunuh monster-monster,
musuh manusia. Hingga akhir Jeanne dan Philippe masih menyebut nama Montmorency. Tapi Montmorency hanya mengkhawatirkan Jeanne karena dia tidak tahu, di balik topeng Ulysses hitam itu adalah Philippe. Suasana semakin kacau saat Glasdale mengumumkan bahwa siapapun yang bisa mengambil batu bertuah dari tubuh gadis suci, akan mendapatkan hadiah besar. Di sisi lain, pasukan dan warga Perancis lari tunggang langgang, menyelamatkan diri masing-masing saat melihat Jeanne kalah. Alencon mengambil langkah cepat, membawa tubuh Jeanne ke kuda, dan mengajak Montmorency melarikan diri. Karena pemuda rambut hitam itu hanya diam terpaku saat sejak tadi. Dia terguncang melihat Jeanne mari di depan matanya. Montmorency terbangun dari mimpi buruknya melihat Jeanne terbakar. Dia disambut oleh Alencon yang menyebutnya sebagai amatiran karena Montmorency pingsan selama perang. Sekarang mereka ada di Kastil Augustine. Kastil yang berhasil direbut Perancis saat terjadi kekacauan. Alencon mengatakan bahwa Jeanne belum mati. Saat ini, Jeanne kehilangan jantungnya, dan luka dari tombak suci itu tidak bisa disembuhkan. Tapi karena kepalanya masih utuh, dia sekarang memasuki masa koma. Keberadaan baru bertuah di dalam tubuhnya membuat Jeanne masih bisa bertahan. Begitu penjelasan Astaroth. Montmorency optimis ada cara untuk menyembuhkan Jeanne. Astaroth mengatakan, mungkin pedang Excalibur yang memiliki kekuatan penyembuhan bisa mengobati Jeanne. Montmorency bergegas mencari keberadaan pedang itu. Alencon mengejarnya untuk menjelaskan, saat ini mereka membutuhkan 2.000 pasukan. Dan kebetulan pedang Excalibur terkubur di tanah Britani. Di sekitar tempat pedang itu ada kediaman keluarga Montmorency. Alencon meminta Montmorency membujuk kakeknya meminjamkan 2.000 pasukan, sedangkan Alencon akan mengambil pedang itu. Montmorency pesimis bisa mendapatkan bantuan pasukan dari kakeknya karena hubungan mereka tidak baik. Tapi Alencon menegaskan bahwa saat ini hanya Montmorency yang memiliki peluang membawa pasukannya. Akhirnya Montmorency benar-benar diantar ke wilayah hutan dekat Kastil Champtoch, tempat kakeknya tinggal. Di kastil itu ada seorang gadis yang selalu rajin membersihkan tempat itu, dan merawat taman. Saat hujan turun, gadis itu senang keluar menikmati air hujan yang turun membasahi tubuhnya. Tiba-tiba Montmorency menyapanya, dan memanggilnya Catherine. Pemuda itu meminta maaf karena pergi dan kembali tanpa kabar. Catherine langsung lari ke pelukan pemuda itu sambil memanggilnya kakak. Di tempat lain, Tuan Jean, kakek Montmorency, mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa Montmorency kembali, dan ingin meminjam pasukan. Pria tua itu nampak santai, dan melanjutkan kegiatannya, memungut harta berharga dari orang-orang yang tewas saat peperangan. Montmorency sangat senang saat melihat ruang kerja dan beberapa buku sihirnya masih utuh, tidak disita pihak gereja. Ternyata Catherine dan kakeknya membayar seorang uskup untuk mengabaikan barang-barang milik Montmorency itu. Tiba-tiba kakek Jean muncul. Tanpa basa-basi dia meminta Montmorency menikah dengan Catherine jika memang pemuda itu ingin mendapatkan pasukan yang dia butuhkan. Dengan begitu dia bisa menjadi lebih kaya daripada keluarga Perancis atau Burgundi. Montmorency masih menolak pernikahan itu karena Catherine adalah adik sepupunya. Dia ingin melawan kakeknya, tapi dipukuli balik oleh sang kakek. Meskipun pria itu sudah tua, staminanya dalam bertarung masih lebih baik daripada Montmorency yang lemah. Montmorency menenangkan diri di menara setelah pertengkaran dengan kakeknya. Catherine menghampiri pemuda itu. Montmorency segera meminta maaf karena melibatkan gadis itu dalam masalah ini. Dia tidak ingin membebani Catherine dengan pernikahan saudara ini. Tanpa diduga, Catherine mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan pernikahan saudara ini. Dia tidak masalah masuk neraka dan mendapatkan hukuman. Dia hanya ingin mendapatkan cinta Montmorency. Catherine benar-benar mencintai pemuda itu sebagai seorang wanita. Tiba-tiba lilin mari, dan Catherine memeluk Montmorency. Dia mengungkapkan tidak ingin kehilangan pemuda itu. Catherine teringat kenangan saat pertama kali dibawa ke kastil itu. Kakek Jean menyambutnya dengan gembira. Catherine tahu, pria tua itu sangat terobsesi untuk menikahkan cucu lelakinya dengan anak gadis dari keluarga kaya raya. Tapi setiap tunangan yang dibawa ke kastil itu melemah karena kesedihan hingga akhirnya meninggal. Kakek Jean mengatakan pada Montmorency bahwa dia akan melakukan tipu muslihat apapun untuk membuat pernikahan di antara mereka terjadi. Montmorency sangat khawatir saat mendengar hal itu. Dia bergegas ke kamar Catherine, dan melihat gadis kecil itu nampak menyedihkan dengan nafas terengah-engah dan wajah merah. Ternyata kakek Jean yang kejam telah meletakkan obat perangsang di dalam bubur gadis kecil itu, sehingga dia langsung terangsang saat Montmorency menghampirinya. Tapi Montmorency yang polos tidak tahu apapun. Dia justru mengusap-usap kepala gadis itu sambil mengatakan, dia akan menjaga Catherine dan menjadi kakaknya mulai sekarang. Karena perkawinan malam itu tidak terjadi, kakeknya marah, dan memukuli Montmorency lagi. Meskipun begitu, dia tetap bertekad melindungi Catherine sebagai adiknya. Dia bahkan mengajak Catherine ke hutan,
bertemu para peri teman-temannya. Mereka sangat senang melihat kehadiran Caterina. Dalam waktu singkat, mereka menjadi sangat akrab. Begitu pula hubungan Caterina dan Montmorency. Di tempat lain, Lahire dan pasukan bayarannya menyerbu benteng Orleans. Lahire mengamuk setelah mendengar Jeanne terluka. Dia dan pasukannya menyerang pasukan Inggris dengan membabi buta demi membalas dendam untuk Jeanne. Ternyata mereka datang karena dibayar oleh Charlotte untuk membalas dendam atas nama Jeanne. Di sisi lain, Lahire merasa bersalah membiarkan Jeanne terjun sendirian ke medan tempur sehingga dia terluka parah seperti sekarang. Glasdale tergesa-gesa menuju ke medan tempur saat mendapatkan laporan tentang kemunculan 100 tentara bayaran itu. Dia heran kenapa tentara Inggris yang kuat bisa terdesak hanya dengan 100 tentara bayaran. Dia akan langsung menyerang mereka, tapi di dalam hatinya dia berharap Noure akan segera pulih dengan kekuatan cawan ajaibnya. Di ruangan istirahatnya, dada Noure yang berlubang tiba-tiba pulih berkat kekuatan topeng yang dia sebut sebagai cawan ajaib. Sementara itu, Montmorency terus dipaksa kakeknya untuk menghabiskan malam dengan Caterina. Dengan begitu Montmorency layak mewarisi semua pasukan dan harta kakeknya itu. Montmorency kesal karena kakeknya selalu memaksa dia mewarisi semua hartanya. Dia mengangkat pedang, nyaris menyayat leher kakeknya jika tidak berhenti tepat waktu. Jean menyadari Montmorency bersungguh-sungguh ingin membunuhnya. Pemuda itu terlihat sangat serius. Dia memang sudah berubah semenjak kabur malam itu. Jean si rambut merah duduk merenung di kegelapan sambil menikmati alkohol saat Nicholas Flamel datang. Jean mengungkapkan penyesalannya karena tidak mengikuti ucapan Nicholas pada hari itu untuk membunuh bayi Montmorency. Di hari kelahiran Montmorency, Nicholas Flamel mengatakan bahwa bocah itu adalah pembawa malapetaka ke dunia ini. Jean harus membunuhnya sekarang untuk menghindari kehancuran itu. Tapi Jean tidak percaya astrologi atau numerologi. Dia tidak percaya cucunya akan seperti itu. Saat itu, Nicholas menyarankan agar Montmorency dijadikan raja, agar kesenangan dunia ini mengalihkan dia menjadi iblis. Tapi Montmorency sama sekali tidak tertarik dengan berbagai kesenangan dunia, dia hanya tertarik pada alkimia. Hingga kini tiba-tiba dia muncul dengan sorot mata tajam yang sangat mengerikan, layaknya iblis. Kakeknya sendiri sampai ketakutan melihat sorot mata tersebut. Malam itu, Montmorency datang ke kamar Caterina untuk meminta maaf. Dia tidak bisa menikah karena sudah terikat janji pada Jeanne untuk melajang seumur hidup dan menemani gadis itu. Karena Jeanne yang malang hidup sebatang kara di dunia ini. Montmorency merasa dialah yang bertanggung jawab karena membuat Jeanne seperti itu setelah menanamkan batu bertuah di dalam tubuhnya. Caterina langsung menyadari bahwa Montmorency mencintai Jeanne. Karena Gilles de Rais Montmorency yang dia kenal memusuhi seluruh dunia, tapi dia mau mengabdikan diri untuk gadis itu. Itulah yang dia anggap sebagai cinta. Malam itu, mereka menghabiskan malam bersama, tapi tidak terjadi apapun. Caterina akan mengatakan pada kakek Jean bahwa dia sudah tidak suci sehingga Montmorency bisa membawa pasukan yang dibutuhkan. Sebagai gantinya, Caterina hanya meminta Montmorency memeluknya di sisa malam itu. Keesokan harinya, dengan ekspresi dingin, Montmorency mengatakan pada kakeknya, dia sudah mengabulkan permintaan kakeknya untuk menghabiskan malam dengan gadis itu. Sekarang dia akan mengambil pasukan yang dibutuhkan. Di dalam hatinya, Montmorency menyadari, Caterina sudah tumbuh menjadi gadis yang jauh lebih dewasa daripada dirinya sendiri. Dia rela melepaskan cintanya demi melihat pemuda itu bahagia. Saat Montmorency pergi, Nicholas Flamel mengatakan pada kakek Jean, bahwa takdir manusia yang sudah ada sejak lahir mungkin tak bisa diubah dengan tangan manusia. Tapi seseorang yang memiliki cinta mungkin memiliki peluang untuk mengubah takdir. Itulah yang diharapkan Nicholas Flamel selama ini. Di saat Montmorency mengumpulkan pasukan, Alencon pergi ke hutan mencari pedang bersama Batard dan Astaroth. Di jalan, Batard bertanya bagaimana mungkin pedang Excalibur milik Raja Arthur di Inggris bisa berada di hutan Prancis? Padahal dia mendengar pedang itu sudah dikembalikan ke alam peri. Astaroth menjelaskan, yang sedang mereka cari hanya sarung pedangnya saja. Pedang dan sarung yang memiliki kekuatan yang sangat besar jika disimpan di tempat yang sama. Jadi Astaroth menyembunyikan sarung pedang itu di hutan ini bertahun-tahun lalu. Melihat Astaroth mengetahui legenda tentang Danau Peri, Batard langsung menduga Astaroth berusia lebih dari 1000 tahun. Sambil tersenyum manis, Astaroth membenarkan hal itu. Batard jadi bertanya banyak hal tentang kisah-kisah di masa lalu, sehingga membuat Alencon marah dan memintanya diam. Alencon dirundung perasaan khawatir. Dia ingin segera mendapatkan sarung pedang itu, dan kembali ke Orleans. Di dalam hatinya, dia berdoa agar diberi waktu dan kesempatan untuk menyelamatkan Orleans. Di Orleans, Jeanne dijaga oleh Lahire dan Saint-Trailes. Mereka terlihat sangat khawatir menyaksikan kondisi Jeanne dengan lubang besar di dadanya. Lahire berharap pedang Excalibur dan pasukan yang dibutuhkan segera datang.
Karena saat ini pasukan Inggris sudah sampai di kastil ini. Dipimpin oleh Glasdale, mereka terus menyerang dengan sangat sengit. Malam itu, Alencon dan yang lain masih terjebak di hutan. Mereka sudah berjalan sangat jauh tapi Astaroth masih belum yakin di mana dia menyimpan sarung pedang itu. Tiba-tiba batu besar di sekitar mereka bergerak mendekat, seolah akan menghimpit mereka. Astaroth baru ingat, itu adalah salah satu jebakan yang dia buat untuk menghalangi siapapun mencari keberadaan sarung pedang itu. Saat Alencon mengeluarkan batu bertuah sesuai perintah Astaroth, seketika dinding batu di sekitar mereka berhenti bergerak. Dari balik dinding-dinding batu itu muncul para peri. Astaroth menjelaskan, itu adalah suku Karigen. Dia memerintahkan mereka untuk melindungi hutan ini selama 1000 tahun dari orang-orang yang mencoba mencari sarung pedang Excalibur. Dengan bantuan para peri, mereka sampai di tempat persembunyian sarung pedang itu, tapi anehnya, sarung itu sudah hilang. Batard melihat seorang wanita di atas pohon. Ternyata dialah yang mencuri sarung pedang itu atas perintah Bedford. Gadis bernama Mallory itu berasal dari daerah Wales, tempat asal Raja Arthur. Sudah pasti dia memiliki beberapa dokumen yang menjelaskan keberadaan pedang Excalibur, sehingga bisa menemukannya lebih cepat daripada mereka. Gadis itu bahkan memberikan perlawanan sengit meskipun dia sendirian. Tapi di kejauhan muncul 100 pasukan bantuan dari tim Mallory. Dia yakin bisa segera turun dari pohon itu dengan santai setelah timnya datang. Astaroth tidak bisa membiarkan para ksatria itu sampai sebelum mereka mendapatkan pedangnya. Dia meminta Batard mengalihkan perhatian. Batard segera bertingkah, mengancam akan membakar pohon tempat Mallory bertahan dari mereka. Batard tidak peduli meskipun hutan akan terbakar jika dia membakar pohon itu. Mallory sama sekali tidak terpengaruh dengan tingkah Batard karena dia tahu pemuda itu hanya sedang mencoba mengalihkan perhatiannya selagi Astaroth mencoba mengambil pedangnya. Mallory segera menarik busur, menyerang Astaroth yang mencoba mengusiknya. Akibatnya, Astaroth jatuh dengan tubuh terluka parah. Mallory mengira dia berhasil membunuh Ratu Peri itu, sampai tiba-tiba Astaroth muncul di sampingnya hingga bocah itu terkejut dan terjatuh dari pohon. Para peri menjelaskan, Astaroth tidak bisa mati karena tugasnya melindungi batu bertuah. Alencon segera menyerahkan sarung pedang itu pada Batard, sementara dia akan menahan Mallory dan memancing pasukan gadis itu menjauh. Awalnya Batard ragu untuk meninggalkan Alencon sendirian menghadapi mereka, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Tapi Alencon memaksanya pergi, dan menceritakan kisah heroiknya melawan ratusan pasukan musuh untuk menolong teman-temannya. Dengan berat hati, akhirnya Batard dan Astaroth dituntun para peri melewati hutan, menuju ke jalan keluar paling cepat. Alencon bersiap menghadapi musuh sambil teringat kenangan masa lalunya yang selalu dibanding-bandingkan dengan Richemont. Sekarang, dengan pengorbanannya ini, orang-orang akan mengakui bahwa dia lebih baik daripada Richemont yang mengundurkan diri sebagai jenderal. Di sisi lain, Montmorency sedang dalam perjalanan ke Orleans bersama 2000 pasukannya saat Astaroth menghampirinya untuk melaporkan bahwa sarung pedang Excalibur sudah dibawa ke Orleans. Tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan musuh yang dipimpin oleh La Trémoïlle. Dia sengaja menghadang mereka karena dia tidak mau Charlotte menang, sehingga La Trémoïlle tidak bisa menjalin kerjasama dengan Inggris. Montmorency memperingatkan La Trémoïlle bahwa saat ini dia membawa tentara resmi kerajaan. Jika La Trémoïlle menghalangi mereka, itu berarti dia mendeklarasikan pengkhianat pada kerajaan. Astaroth mengingatkan bahwa mereka tidak bisa menghadapi La Trémoïlle karena mereka harus pergi ke Orleans secepat mungkin. La Trémoïlle tidak akan membiarkan mereka pergi sebagai pahlawan Perancis. Dia memancing emosi Montmorency dengan membahas kematian Jeanne setelah jantungnya dihancurkan Glasdale. Dia bahkan menganggap Jeanne layak mendapatkan kematian seperti itu karena dia adalah penyihir hina. Sebelum amarah Montmorency terpancing, Alencon muncul bersama Richemont dan pasukan pribadinya. Semalam, saat nyawa Alencon dalam bahaya, Richemont muncul bersama pasukannya. Mereka sedang berpatroli, memburu tentara Inggris yang menyusup ke daerah tersebut. Mereka tidak menyangka akan bertemu Alencon. Dalam waktu singkat, pasukan musuh dipukul mundur oleh Richemont. Dia segera membantu Alencon, dan mengakui kemampuan adiknya itu dalam berjuang melawan musuh. Semenjak itu, hati Alencon lebih lega. Karena ternyata yang dia inginkan bukan pengakuan dari orang lain, melainkan pengakuan dari kakaknya sendiri. Richemont segera menantang La Trémoïlle bertarung. Dia akan menghadang pasukan La Trémoïlle dan meminta Montmorency segera ke Orleans. Awalnya Montmorency menolak pergi karena khawatir keselamatan Richemont, tapi gadis itu berhasil meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja karena dia terlalu kuat. Montmorency melanjutkan perjalanan bersama pasukannya. Yang merasa malu karena hari itu dia sudah dimaafkan oleh Caterina. Lalu sekarang dia diselamatkan oleh Richemont. Dia ragu bisa memenuhi harapan mereka untuk menyelamatkan mereka. Astaroth mengatakan bahwa dia tidak perlu bertanya,
dia hanya perlu membuktikan dengan fakta. Sementara itu, Jiane masuk ke dunia yang gelap sendirian. Dia terlunta-lunta sendirian sehingga merasa sangat kesepian dan ketakutan. Dia terus menyebut nama Montmorency sambil berharap pemuda itu segera datang membawanya keluar dari kegelapan itu. Di luar, Montmorency dibantu Alencon dan Batard sedang berjuang melewati pasukan Inggris dan Perancis yang masih bertarung dengan sengit. Mereka harus menyingkirkan setiap pasukan yang datang menghadang untuk segera masuk ke benteng. Saat akhirnya bisa masuk ke benteng itu, sosok yang pertama kali merasakan kedatangan pemuda itu adalah Naire. Sosok Philippe di balik topeng iblis itu sempat merasa sedih karena Montmorency datang bukan untuk dirinya, melainkan untuk Ulysses Putih, Jiane. Saat akhirnya sampai di ruang istirahat Jiane, dan meletakkan sarung pedang Excalibur di atas tubuhnya, gadis itu belum juga sadarkan diri. Astaroth menjelaskan, elisir di tubuh Jiane sudah habis, sehingga tubuhnya belum bisa sembuh. Montmorency segera memberikan elisir melalui ciuman bibir, hingga perlahan lubang di tubuh gadis itu tertutup. Lalu Jiane membuka matanya. Montmorency langsung meminta maaf karena dia membutuhkan waktu lebih lama untuk membangunkan Jiane lagi. Di sisi lain, Glasdale mendapatkan laporan beberapa komandan pasukannya mati karena kemunculan pasukan tambahan dari Montmorency. Belum lagi saat ini Montmorency berhasil masuk ke benteng untuk menyembuhkan Jiane. Dia sempat gelisah, tapi Naure muncul dengan kondisi fit dan sembuh total. Sekarang Glasdale bisa tersenyum lega, sebab pertarungan sesungguhnya dari mereka baru akan dimulai. Pasukan Perancis mulai merasa putus asa karena perlawanan musuh sangat sengit dan tiada habisnya. Tapi tiba-tiba, Jiane berdiri di atas atap bangunan, meminta pasukan Perancis tidak putus asa, pertarungan ini belum berakhir. Dengan penuh semangat Jiane mengatakan, dia tidak akan mati sebelum meraih kemenangan untuk Prancis. Yang mengajak semua orang menyatukan kekuatan dan bertarung bersama untuk menyebut Tourelles. Di tempat lain, Glasdale diminta Naure untuk tidak ragu menembak kepala Jiane seperti kesepakatan mereka sebelumnya. Naure tidak peduli meskipun itu berarti kepalanya sendiri juga akan tertembak. Dia sangat yakin akan kekuatan cawan ajaib pelindung kepalanya itu. Glasdale memegang apel di tangannya, mengingat sebuah kisah legendaris tentang seorang pemanah luar biasa yang sombong akan kemampuannya. Sehingga seorang menteri menantangnya memanah apel di atas kepala istrinya sendiri. Karena ragu, pria itu gagal, dan membunuh istrinya. Naure sama sekali tidak takut dengan kematian. Baginya, si pemilik cawan hitam, kematian adalah kesempatan lain. Semenjak dia memakai cawan suci untuk pertama kalinya, dia sudah mengharapkan kematian. Tapi setelah mendapatkan elisir dari Montmorency, dia berubah menjadi Ulysses hitam yang sangat kuat. Arwah ayahnya menegaskan bahwa semua itu adalah takdirnya untuk menjadi ratu dunia. Jadi dia melarang Philippe mati sebelum hal itu terjadi. Montmorency dan timnya sedang rapat. Mereka melihat warga Orleans telah memberontak. Mereka berencana membuka gerbang, menyeberangi sungai Loire dan membangun jembatan di wilayah Tourelles. Dengan menggunakan pasukan di benteng Augustine, pasukan Prancis bisa menyerang dari kedua sisi. Sementara itu, pasukan Inggris bergerak di sekitar benteng Orleans seolah ingin menghalau serangan warga sipil. Montmorency dan seluruh rekan-rekannya akan bergerak membantu warga Prancis. Tapi mereka melarang Jiane ikut turun ke medan tempur. Seketika Jiane terkejut mendengar hal itu. Montmorency menegaskan, mereka tidak menghidupkan gadis itu untuk mengirimnya ke medan perang lagi. Jiane merasa itu tidak benar. Dia ingin turun ke medan tempur lagi. Astaroth menjelaskan, dia hanya bisa menyerap kekuatan pedang Excalibur satu kali saja. Artinya, jika Jiane terkena anak panah dari Glasdale, dia tidak akan bisa dihidupkan lagi. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan laporan tentang kemunculan Ulysses hitam di tengah pertempuran. Naure mengamuk, menebas musuh dengan membabi buta, sambil tertawa puas. Jiane langsung turun ke jembatan saat mendengar hal itu. Dia berhasil melewati pasukan pemanah, dan Glasdale yang berniat menembaknya dari atap. Kecepatan Jiane saat berlari membuat mereka tidak bisa mengimbanginya. Montmorency bergegas ingin membantu Jiane, tapi dia harus melewati pasukan musuh. Alencon mencegahnya pergi sendirian, karena dia dan semua orang bersedia berjuang dengannya. Montmorency memohon bantuan mereka untuk membantunya sampai pada gadis yang dia cintai. Mendengar hal itu, dengan penuh semangat pasukan Prancis menyerang, lalu membuka jalan untuk Montmorency agar segera sampai di tempat Jiane. Di sisi lain, Jiane dan Naure terlibat petarung yang sangat sengit. Mereka saling menyerang, dan menyudutkan dengan senjata masing-masing. Hingga Jiane berhasil memotong lengan kanan Naure. Tapi lengan gadis itu langsung tumbuh lagi karena kekuatan penyembuhan total dari cawan suci yang sekarang menjadi helmnya. Jiane mulai berpikir untuk menghancurkan helm itu beserta kepala Naure,
Tapi di sisi lain dia juga harus menghindari serangan dari pasukan penembak anak panah Glasdale. Tiba-tiba Noure mengatakan bahwa Montmorency berhasil mendapatkan 2.000 pasukan kakeknya, karena pemuda itu menikah dengan gadis pilihan kakeknya. Seketika Jeanne marah mendengar hal itu. Dia menuduh Montmorency mengingkari janjinya, dan menganggapnya sebagai senjata untuk melawan pasukan Inggris. Montmorency mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi Jeanne sudah terlanjur kecewa hingga menangis. Noure tidak melewatkan kesempatan ini. Dia langsung menerjang Jeanne. Gadis itu berhasil menghindar, lalu menghajar Noure. Tapi Noure memutar posisi tepat waktu, dan menendang tubuh Jeanne hingga melayang di udara. Glasdale tahu inilah kesempatan mereka untuk menembak Jeanne. Di momen kritis ini, Montmorency mengambil keputusan berbahaya, yaitu menelan sisa batu bertuah. Saat Jeanne berada di bawah ancaman ratusan anak panah, Montmorency tiba-tiba muncul, menangkap tubuhnya, dan menghancurkan seluruh anak panah itu. Montmorency memahami bahwa setengah batu bertuah yang dia telan memiliki kekuatan untuk bertahan karena setengah batu yang ditelan oleh Jeanne memiliki kekuatan untuk menyerang. Dengan kekuatan barunya ini, Montmorency bisa menjadikan udara sebagai perisai sekaligus senjata untuk menghancurkan serangga lawan. Meskipun begitu, Jeanne tetap marah. Dia tidak menyangka Montmorency mengambil keputusan berbahaya ini. Karena dia ingat pesan Astaroth, bahwa tubuh Montmorency yang merupakan wadah elisir, akan bertabrakan dengan energi batu bertuah. Akan terjadi hal buruk jika Montmorency sendiri yang menelan batu itu. Noure semakin marah melihat pengorbanan Montmorency untuk Jeanne. Dia langsung menyerang Jeanne secara membabi buta. Montmorency mencoba menyerangnya tapi gadis itu bisa menghindar dengan sangat gesit. Sampai akhirnya, Noure menangkap Jeanne dengan sangat erat, agar Glasdale bisa mengincar kepala mereka. Noure memaksa Glasdale menembak kepala mereka, dan tidak ragu. Dia sangat yakin tidak akan mudah mati jika menggunakan helm itu. Saat akhirnya anak panah ARS-2 ARS dilepaskan, Montmorency mencoba menahan anak panah itu, tapi dia tidak cukup kuat. Hingga anak panah itu melesat menembus helm Noure, tapi tidak mengenai Jeanne. Gadis itu tidak melewatkan kesempatan. Dia segera memukul helm Noure sekuat tenaga hingga pecah. Noure murka. Dia sedih sekaligus kesal karena Jeanne berhasil mendapatkan cinta Montmorency yang berarti segalanya. Tapi semua kemarahan itu tidak berarti saat tiba-tiba jembatan runtuh, dan Noure terjatuh. Jeanne juga hampir terjatuh tapi Montmorency menangkapnya tepat waktu. Orang-orang Prancis bersorak gembira melihat Noure dan Glasdale kalah. Teriakan dan sorak-sorai kemenangan langsung menggema di sekitar benteng. Mereka merasa sudah mendapatkan kemenangan karena Inggris kalah dan Orleans bebas. Tapi tiba-tiba langit berubah menjadi sangat gelap. Ratusan tentakel dengan banyak mata muncul di langit. Nicholas Flamel dan Astaroth sangat khawatir melihat 8 gerbang lubang Babylon terbuka disebabkan oleh batu bertuah yang mengamuk. Montmorency tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Karena seharusnya dampak negatif dari batu bertuah itu hanya berefek pada dirinya sendiri. Astaroth terdiam, dia tidak bisa menjelaskan. Tiba-tiba monster-monster itu bergejolak, mencoba menyerang Montmorency. Pemuda itu mencoba menahan serangan dengan kekuatannya. Tapi serangan makhluk itu terlalu kuat. Bahkan getaran dari serangannya saja bisa membuat dinding tembok yang kokoh retak. Dengan langkah cepat, Lahire dan Alencon membawa semua orang menjauh dari tempat itu. Sekaligus membawa Jeanne dan Astaroth menyelamatkan diri. Karena di detik berikutnya, Montmorency semakin tidak bisa menahan serangan monster-monster itu. Mereka berbondong-bondong masuk, menenggelamkan tubuh Montmorency ke dalam kegelapan. Perlahan seluruh tubuhnya berubah mengerikan hingga kesadarannya menghilangkan. Di alam bawah sadarnya, Montmorency melihat kilas balik kejadian masa lalu. Saat Raja Dewa diperangkap di dalam dimensi kehampaan oleh seorang penyihir dibantu Astaroth. Sekarang, di dunia manusia, Montmorency mengamuk, membunuh siapapun yang menghalanginya. Bahkan dia bisa menghubungi kapal di luar angkasa, dan menembakkan serangan dahsyat. Dia berencana membersihkan manusia untuk menciptakan surganya sendiri. Dia terbang ke sana-sini mencari keberadaan Astaroth. Sementara itu, Astaroth berada di sisi Nicholas Flamel. Dia menjelaskan bahwa dia adalah ksatria tempel. Dulu dia berkelana ke timur untuk mencari batu bertuah dan menghancurkannya. Tapi salah satu pengkhianatan membawa batu itu ke Prancis. Sekarang batu itu jatuh ke tangan Montmorency. Pemuda itu ingin segera membunuh Astaroth, tapi dihalangi Nicholas Flamel. Dia menciptakan lingkaran sihir untuk menyerang Montmorency, tapi serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Justru Nicholas terlempar karena serangan balasan dari monster itu. Montmorency menghampiri Astaroth, dan menjelaskan sekali lagi, bahwa manusia yang kehilangan tuannya akan membebaskan keinginan dan ambisi mereka seenaknya. Jadi tidak mungkin manusia bisa menciptakan surga mereka sendiri.
Lalu dia menangkap Astaroth dan membunuhnya beberapa kali. Di sisi lain, Lahire mengambil langkah ekstrim, menancapkan pedang Joyuse ke tubuhnya. Sehingga dia memiliki kekuatan batu bertuah meskipun hanya sejenak. Dia langsung menghampiri Montmorency, dan bertanya pada Astaroth, apa yang harus dia lakukan untuk menyadarkan Montmorency? Dengan susah payah Astaroth menjelaskan, jika batu bertuah dikeluarkan dari tubuh Montmorency, maka gerbang dimensi Babylon akan tertutup dan dewa iblis itu akan tersegel di dimensi kehampaan lagi. Iblis itu menyerang Lahire dengan tentakel, tapi gadis itu bisa menembaki seluruh tentakel yang datang padanya. Lalu dia menyerang dengan anak panah udara, tapi sekali lagi Lahire berhasil menghancurkan semua serangan itu. Karena sekarang Lahire memiliki kemampuan menembak yang akurasi berkat menjadi Ulysses dari Joyuse. Sebelum waktunya menjadi Ulysses habis, Lahire berhasil menembak perut iblis itu sehingga batu bertuah jatuh. Tapi makhluk itu menariknya masuk ke dalam tubuh lagi. Montmorency sempat sadar, dia mencium Lahire untuk memberikan elisir dan meminta gadis itu menembak kepalanya agar dewa iblis di dalam tubuhnya tersegel lagi. Tapi dia justru dihajar lebih dulu oleh iblis itu, hingga tak sadarkan diri. Montmorency putus asa, dia berteriak memohon kepada siapapun untuk menyegel iblis itu. Di momen inilah batu bertuah di dalam tubuhnya berdenyut sehingga Gianne ikut mendapatkan kekuatan. Dia langsung mendapatkan kekuatan Ulysses, dan memukuli wajah Montmorency, dengan harapan pemuda itu akan sadar. Walaupun sebentar, Montmorency sempat sadar dan melihat Gianne, tapi iblis itu segera mengambil alih kesadarannya lagi. Dia menunjukkan masa depan pada Montmorency. Bahkan kelak Gianne akan dibakar hidup-hidup setelah orang-orang tahu dia berbohong tentang identitasnya sebagai gadis suci. Montmorency sangat terguncang setelah melihat kejadian itu. Kesadaran Montmorency semakin menipis, sehingga dewa iblis itu bisa mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Sekarang dia bahkan telah berubah wujud sepenuhnya. Gianne murka melihat hal ini. Dia mencoba menghajar dewa itu, tapi pukulannya selalu meleset. Dewa yang memperkenalkan dirinya sebagai Enlil itu semakin puas mentertawakan sikap Gianne. Di alam bawah sadarnya, Philippe melihat semua kejadian itu. Arwah ayahnya meminta gadis itu membalaskan dendam dan membunuh dewa itu sehingga dia akan dikenal sebagai penyelamat dunia. Lalu dia bisa menggunakan nama besar tersebut untuk kebangkitan Kekaisaran Burgundi. Apalagi dia sudah memiliki kartu andalan. Philippe tersadar, dia membicarakan niatnya pada Glasdale. Pria itu tahu panahnya memang bisa membunuh Ulysses, tapi Montmorency bisa menciptakan dinding udara yang akan memblokir serangannya. Philippe mengusulkan untuk mengorbankan Gianne. Dengan begini mereka akan menembak dua burung dengan satu anak panah. Philippe kembali menggunakan helm itu dan berubah menjadi Noire. Di medan tempur, Gianne dan Lahire dijatuhi pedang udara beberapa kali oleh Enlil, tapi beruntung luka di tubuh mereka segera pulih karena mereka masih menjadi Ulysses. Mereka mencoba maju, menyerang sekuat tenaga, tapi Enlil berhasil menjatuhkan mereka dengan sangat mudah. Enlil bahkan bisa memanggil puluhan monster dari gerbang Babylon. Semua orang sangat kaget dan ketakutan melihat monster-monster itu. Meskipun begitu, mereka mencoba bertahan. Astaroth mencoba memohon agar Enlil berhenti, tapi dia ditahan oleh pedang udara dengan sekali tembak. Di saat inilah, Noire muncul, mencengkram leher Enlil agar Glasdale bisa menembak kepalanya. Tapi anak panah besar dari pria itu justru ditangkap oleh Gianne. Karena gadis itu masih belum menyerah, dia masih bisa merasakan keberadaan Montmorency di dalam sana sehingga dia masih ingin menyelamatkan pemuda itu. Sayangnya, tubuhnya tumbang karena waktu menjadi Ulysses sudah habis. Noire pun terluka parah karena serangan Enlil. Meskipun begitu, dia masih mencoba maju, sampai akhirnya dicabik beberapa kali oleh Enlil hingga jatuh di sisi Gianne. Dia menyadari Gianne bisa merasakan keberadaan Montmorency karena mereka berbagi batu bertuah yang sama. Jadi dia meminjamkan kekuatannya agar kekuatan Ulysses Gianne bisa pulih. Dia percaya hanya Gianne yang bisa menyelamatkan Montmorency. Benar saja, saat sadar, Gianne langsung memeluk Enlil sambil terus memanggil Montmorency. Gadis ini bisa masuk ke alam bawah sadar pemuda itu, dan melihat semua kenangan masa lalunya. Meskipun begitu, Montmorency seolah tidak mengenalnya. Gianne tidak menyerah. Dia terus mengungkapkan semua hal yang akan terjadi di masa depan di antara mereka. Ingatan Montmorency tumpang tindih sehingga dia histeris. Sampai membawa Gianne masuk ke ingatannya saat dia di makam para gadis yang mati di kastilnya. Di tempat itu, dia bersama Caterina kecil. Montmorency mengutuk perang yang membuat kakeknya menindas banyak orang-orang. Montmorency berharap bisa menyingkirkan peperangan ini sehingga tak ada yang mati sia-sia. Gianne mencoba mengajak Montmorency kecil kembali, tapi dia justru mengajak Gianne melihat masa depan mengerikan saat gadis itu dibakar di hadapan banyak orang karena dianggap penyihir yang menipu mereka semua. Tapi Montmorency mengajaknya ke dunia ilusi yang damai.
Dia mengajak Jeanne menetap di tempat itu karena di tempat itu tidak ada rasa sakit dan kekhawatiran. Mereka sangat damai di tempat itu, tapi Jeanne mengajaknya kembali. Karena, meskipun di dunia penuh dengan perang, pengkhianatan dan rasa sakit, Jeanne suka tinggal di dunia yang ada banyak teman-temannya seperti Putri Charlotte, Lahire, Astaroth, dan yang lain. Montmorency sangat takut tidak bisa bersama Jeanne di dunia itu, tapi Jeanne meyakinkan bahwa dia akan selalu hidup dalam senyuman dan semangat kebaikan semua orang. Sehingga mereka bisa bersama selamanya. Akhirnya kesadaran Montmorency kembali. Dia melepaskan diri dari cengkraman Enlil. Tapi Dewa Iblis itu masih belum menyerah. Dia mencoba menyerang Montmorency lagi, tapi kali ini pemuda itu menjadi lebih kuat karena dia bersatu dengan cintanya. Setelah mendapatkan elisir dari Montmorency, Jeanne maju, mencoba menyerang Enlil meskipun dihalangi beberapa monster. Dia bisa menyingkirkan monster itu, lalu memotong leher Enlil dengan sangat mudah. Hingga akhirnya, jiwa Enlil terhisap masuk ke dalam gerbang Babylon, begitu juga dengan semua monster yang dia panggil. Akhirnya langit berubah cerah, dan mereka menang. Semua orang bersorak gembira atas kemenangan sesungguhnya melawan Dewa Iblis itu. Noure sudah sadar, tapi tiba-tiba dia mendapatkan perintah dari arwah ayahnya untuk membunuh Jeanne. Awalnya gadis itu menolak, tapi dia tetap berjalan ke arah Jeanne. Tapi tidak melakukan apapun. Justru dia meminta Glasdale membunuhnya. Glasdale memang melepaskan anak panah, tapi bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk menghancurkan helm di kepalanya. Tentara Inggris yang baru datang diminta untuk mundur oleh Mallory. Karena dia sudah melihat bahwa tentara Prancis sangat kuat karena dukungan mental dari gadis suci. Jadi mereka harus mundur untuk menyusun rencana bersama Bedford. Akhirnya mereka setuju untuk mundur lebih dulu. Setelah kemenangan ini, mereka mengadakan pesta besar-besaran sebagai perayaan. Semua orang nampak bahagia menikmati pesta ini, kecuali Astaroth. Keesokan harinya, mereka kembali kepada Charlotte. Dia memberi Jeanne, Lahire, dan Montmorency medali sekaligus pengakuan atas jasa-jasa mereka. Bahkan Montmorency diangkat menjadi jenderal yang baru. Malam itu, Astaroth mencoba pergi karena merasa tugasnya sudah selesai. Tapi Montmorency mencegahnya karena mereka masih harus melakukan banyak hal, dan dia ingin Astaroth tetap di sisinya menyaksikan dan mengawasi mereka. Sementara itu, Glasdale pergi ke Paris. Dia melaporkan pada Bedford bahwa mereka kalah karena Dewa Enlil muncul, dan Noure jatuh ke sungai Loire. Dia mengatakan Noure menghilang sehingga Bedford memberikan tugas lain untuknya. Di sisi lain, helm Noure berhasil utuh lagi. Arwah ayahnya meminta Philippe melanjutkan perjuangannya menjadi Ratu Dunia. Tapi Philippe tidak mau diperalat oleh arwah ayahnya dan helm itu lagi. Dia mencoba melangkah maju meskipun akan sangat berat. Karena dia yakin, teman-temannya dan Montmorency akan menerimanya. Di waktu yang sama, Putri Charlotte dan semua pendukungnya menuju Reims. Pada awal Juni pasukan Prancis dipimpin Jeanne, Montmorency, Lahire, Richemont, dan kawan-kawan, berhasil mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran Patay. Sebulan kemudian, Putri Charlotte dinobatkan sebagai Ratu Prancis secara resmi di Katedral Notre Dame. Demikianlah kisah mereka kali ini berakhir.